Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudrat. Sifat Allah yang ketujuh adalah kudrat, artinya pemegang, pemilik tunggal, kekuasaan. Wujudnya yang awal, yang kekal, yang berbeda dari makhluk yang lain, yang berdiri sendiri dengan keesaannya, itu memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu di alam semesta ini. Allah memberitahukan sifatnya ini di dalam Al-Quran karena begitu banyak kaum kafir jahiliyah pada saat itu yang memandang manusia itu hanya dari sisi kepunyaannya terhadap duniawi. Meskipun mereka paham tentang tauhid, karena ada Ka'bah yang sudah dikotak-katik dengan segala halusinasi mereka, nenek moyang mereka menjadi dewa-dewa dan akhirnya menyembah berhala. Mereka paham, itulah luar biasa laknatullah, karena kita memang tujuannya untuk mengeluarkan sesi sifat Allah ini adalah untuk mengcounter jurus-jurus laknatullah yang begitu sabar dia memupuk kemaksiatan yang kecil, lalu menjadi sedang, lalu menjadi besar, yang akhirnya kepada syirik yang berlebihan. Makanya Allah mengklaim, aku ini pemilik rumah-rumahmu, aku ini pemilik tanah-tanahmu, aku ini pemilik harta bendamu. Kau diwariskan itu bukan dari ayahmu, bukan dari ibumu, bukan dari kakekmu, bukan dari nenekmu, tapi itu milik aku. Aku pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Baik tanah yang sedang kau injak ini atau tanah yang belum kau injak. Artinya adalah bahwa nanti di padang mahsyar juga ada tanah yang akan kau injak, dan itu juga pemilik kunci kekuasaannya adalah aku, Allah. Begitu. Jadi sekali lagi, dia berwujud yang paling awal, yang kekal, yang berbeda dari makhluk yang lain, yang berdiri sendiri dengan keesaannya dan pemilik tunggal kekuasaan seluruh alam semesta. Dari sifat kudrat ini akan mereka sifat-sifat bawahan, itu turunan maha kaya, maha tinggi, maha besar. Begitu. Jadi kalau kaum ateis mengatakan bahwa benar-benar kaum agamawan itu karena mereka tidak memiliki kemampuan sehingga menaruhkan mengharapkan kemampuan yang lebih besar, itu salah besar. Karena kalau begitu orang yang beragama itu pasti hanya orang miskin, kan tidak. Orang kaya juga banyak yang beragama. Kaum intelektual cendekiawan juga banyak yang beragama. Dan itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan atas baik yang miskin, baik yang kaya, baik yang besar, baik yang kecil, baik yang memiliki kekuasaan maupun tidak. Karena sangat disayangkan ketika kita mempercayai Islam, ketika kita bersahadat, kita begitu luar biasanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, namun ada bisikan-bisikan bahwa rumah itu adalah milik aku, anak-anak itu adalah milik aku, istriku itu adalah milik aku, teman-temanku itu adalah milik aku, baju yang kupakai
kopiah yang kupakai itu milik aku. Tidak. Allah pastikan itu semua milik Allah. Tipis memang, halu bisikan iblis yang sangat halus, yang seperti Muhammad katakan. Godaan iblis itu seperti semut hitam yang berjalan di pekatnya malam. Gak perlu malam, semut saking kecilnya berjalan di siang hari aja kita gak bisa lihat, apalagi malam yang gelap. Begitu. Jadi orang yang mempercayai tauhid itu melepaskan segala sesuatu materi yang ada di dalam ininya, dan ini adalah kekuasaannya Allah. Ketika dia datang, kita jaga dengan baik, dan ketika dia pergi, kita terima dengan ikhlas. Begitu tauhid. Sekali lagi, ketika materi, ketika kekayaan, ketika jabatan datang, kita terima dengan baik. Kita sambut dengan baik. Kita kelola dengan baik. Kita insafi dengan baik. Bukan dengan keujuban, bukan dengan kesombongan, bukan dengan halusinasi untuk mendapatkan kekayaan yang lebih dengan cara yang tidak halal, bukan. Kita terima dengan baik, jangan ditolak. Karena para nabi juga, ada beberapa para nabi yang menolak kehendak Allah untuk mengangkat mereka menjadi nabi. Tidak. Aku tidak sanggup Allah, aku tidak punya kuasa apa-apa. Pergi dia, keluar dari negerinya, dimakan paus, tidak kau balik lagi. Begitu. Harus diterima dengan baik. Tolong bantu aku. Kau telah memberi aku kekuasaan, kau telah memberikan aku harta yang banyak, kau telah memberikan aku istri yang cantik, kau telah memberikan aku anak-anak yang soleh dan soleha. Aku terima dengan baik, dan tolong jaga penerimaanmu ini, tolong dijaga juga, karena ini kan milikmu ya Allah. Dan ketika mereka pergi, jabatan pergi, harta pergi, istri pergi, anak pergi, semua pergi, ya sudah. Ikhlaskan juga dengan baik. Jadi ketika kalian melihat seorang haji, ketika kalian melihat seorang kiai, imam, atau segala sesuatu yang secara kasat mata begitu cintanya pada duniawi, hati-hati. Kita tidak tahu hati kecil mereka. Mungkin mereka begitu berlomba untuk mengejar dunia karena mereka memiliki yatim piatu, panti asuhan yang sangat banyak yang harus mereka kelola. Jangan langsung dijudge, mereka tidak paham tauhid. Kecuali memang secara kasat mata benar-benar mereka telah melanggar kodrat tauhid, ya, bahwa segala sesuatu itu kekuasaannya Allah. Rumah-rumah itu milik Allah, harta benda itu milik Allah, tanah-tanah itu milik Allah, seperti yang tertera di Al-Quran. Dan dia mewariskan rumah-rumah, tanah-tanah, dan harta benda kepada kalian berikut tanah-tanah yang belum kalian pijak. Coba, entah itu di surga, entah itu di neraka, entah itu di padang mahsyar, entah itu di alam barzah, itu kan tanah-tanah yang kelak nanti akan kita injak juga, itu milik dia. Kudrat. Jadi benar-benar berurut. Memiliki materi dalam bentuk wujud yang paling awal. Berbeda dengan makhluk yang bisa dibayangkan, diciptakan, digambarkan, dihalusinasikan. Dan dia berdiri sendiri dengan keesaannya. Sudah berdiri sendiri dan dia memiliki kekuasaan atas segalanya. Itu Tuhannya Muhammad. Itu Tuhan yang ada di dalam Al-Quran. Itu Tuhan yang ada di dalam Islam. Sehingga kita harapkan setelah mengetahui mutlak ya kekuasaan Allah, sehingga jadi enteng, jadi lebih ringan jalan kita, tidak terlalu dipaksakan terhadap dunia, slow.
Alhamdulillahirabbil alamin.